Pria itu terkubur hidup-hidup oleh tanah longsor, jadi dia menurunkan kaca jendela sambil mencoba merasakan seberapa tebal lumpur itu. Namun, saat dia mengulurkan tangan, banjir lumpur basah menyembur ke dalam mobil. Karena ketakutan, dia segera menaikkan kaca jendela kembali. Sebelum dia bisa mengatur napas, sunroof tiba-tiba terbuka. Karena panik, dia mengambil selotip dan mencoba menutup kaca. Namun, selotip tipis itu tidak mampu menahan tekanan lumpur yang tebal. Tepat ketika dia merasa akan terkubur hidup-hidup, pria itu melihat kunci roda kemudi di bawah jok. Berpikir cepat, dia mencabutnya dan menjepitnya secara diagonal ke sunroof. Yang mengejutkan, kunci yang terlupakan itu benar-benar menahan lumpur. Dia menelan ludah, menatap kaca dengan gugup, takut kaca itu akan pecah kapan saja. Ketika dia melihat kunci itu benar-benar terpasang dengan kuat, dia akhirnya merasa tenang dan menghela napas panjang lega. Namun, momen kelegaan itu malah menyebabkan kesalahan terbodoh dalam hidupnya. Dia mengambil sebotol air dan meneguknya dengan rakus. Baru ketika hampir kosong, dia menyadari bahwa persediaan air minumnya hampir habis. Penyesalan dan kepanikan pun muncul. Terkubur di bawah bertonton lumpur. Dia tidak tahu berapa lama dia akan terjebak. Tanpa air, peluangnya untuk bertahan hidup akan menurun dengan cepat. Namun karena tidak ada jalan untuk kembali, dia menghabiskan sisanya dalam sekali jalan. Kemudian dia mencari sesuatu yang berguna di dalam mobil. Peralatan, bahan, dan apapun yang dapat membantunya bertahan hidup. Namun, tidak ada yang berhasil. Saat itu, dia melihat beberapa tetes air merembes melalui sunroof. Dia bergegas mendekat, menempelkan mulutnya ke titik itu, dan menyedotnya dengan bersemangat. Menyadari itu terlalu lambat, dia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan kartu kredit, dan melipatnya menjadi corong. Dia memasukkannya ke dalam botol plastik dan menyelipkannya di bawah kunci. Segera, air yang menetes memenuhi botol. Masalah kehausannya teratasi, dan dia bertepuk tangan dengan gembira. Setelah itu, dia bahkan buang air kecil ke dalam kotak penyimpanan untuk disimpan untuk digunakan nanti. Namun tidak lama kemudian, bernapas menjadi sulit. Udara di dalam mobil mulai habis. Jika tidak segera bertindak, ia akan mati lemas. Jadi, ia meraih kursi kemahnya dan mencabut sebuah tiang besi berongga. Kemudian, ia membuka tutup botol, mengebor lubang kecil dengan gunting kuku, mengikat simpul pada seutas benang, memasukkannya melalui tutup botol, dan memasukkannya ke dalam tiang. Puas dengan kecerdikannya, ia mengenakan sarung tangan, dan meluruskan seutas kawat. Ia menggunakannya untuk mengebor lubang kecil di sunroof, lalu mendorong tiang itu ke atas dengan sekuat tenaga. Namun lumpurnya padat, jauh lebih tebal dari yang ia duga. Seluruh tiang sepanjang 1 meter itu bahkan tidak bisa mencapai permukaan. Kepanikan mulai merayap masuk. Ia menyambungkan tiang kedua dengan trik yang sama dan mendorongnya ke atas lagi. Tetap saja, 2 tiang saja tidak cukup. Napasnya semakin berat, kekurangan oksigen tak tertahankan. Putus asa, ia menyambungkan tiang terakhir dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun kali ini tiang itu membentur sesuatu yang padat dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Ia menjerit frustrasi dan meraih dongkrak mobil sambil mencoba mendorong tiang-tiang itu ke atas secara mekanis. Namun dongkrak itu segera mencapai batasnya dan tiang-tiang itu masih belum tembus. Dengan tekad bulat,